halo Juventini. Sampai jumpa lagi kita di ngobrol Juve ala gue di episode ke-8. Di sini gue bakal bahas review pertandingan tadi malam ya. Ya, mungkin ini hasil yang buruk buat kita Juventini. Ya, hari ini mungkin agak hati kurang tenang, hati kurang enak, melihat situasi tim yang up and down, ketika dia main bagus, kita main buruk. Dan akhirnya ya kita mendapatkan hasil yang buruk ya. Hari ini Juve kalah lagi untuk ketiga kalinya dan 2 kali di partai home ya di Juventus Stadium. Kita kalah 1-2 dari Sassuolo. Sesuai dengan preview gua kemarin di episode ke-7, ada sedikit kesamaan bahwa Juve yang akan main terbuka, menyerang, dan Sassuolo hanya bertahan sesekali counter attack. Ya, kita lihat 90 menit hasilnya juga seperti itu. Ya, kita tahu ya tim kita dilatih sama pelatih ini bukan sebagai tim yang kompetitif untuk full attack ya. Ini dia hanya mengandalkan balancing dari tim, keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Jadi ketika kita all attack ya pertahanan kedodoran gitu ya. Mungkin sedikit ini yang analisa gue sedikit ya, maksudnya selingan di awal-awal ini sebelum gue masuk ke bahasan utama review Juventus Sassuolo ya. Gue bakal sebelum review gue bakal lihat starting line up. Nah, di sini starting line up-nya juga aneh lagi nih. Allegri mulai menganak-emaskan beberapa pemain yang selalu bermain buruk di pertandingan sebelumnya, tapi bermain lagi di pertandingan ini. Gua nggak tahu apa mungkin ini untuk menaikkan value biar Januari pemain ini bisa dijual atau bisa diuangkan untuk mencari pemain penggantinya nanti. Bisa jadi seperti itu, dimainkan terus agar disorot media, dapat value naik gitu, otomatis dia bisa dijual di Januari nanti. Karena kalau cadangan ya value nggak bakal pernah naik dan pemain itu nggak bakal dapat exposure dari media gitu. Oke, gue lihat dari starting line up ya. Sebelum gue bilang starting line up, gue lihat hasil kekalahan ini ya. Gue lihat di posisi klasemen dulu. Klasemen artinya Juve di peringkat ke-7 ya. Hasil dari 10 giornata. 10 kali main, menangnya kita menang 4 kali. Ya. Kalahnya 3 kali, serinya 3 kali. Artinya kita dapat 15 poin dengan selisih 14 gol memasukkan 13 gol kebobolan. Poin 15 ya, hasil dari 4 menang, 3 seri, 3 kalah. Dan ini tidak cukup baik untuk tim sekelas Juve yang pengen merebut kembali tahta tricolor ya, atau Scudetto di jersey mereka musim depan, atau titel Scudetto ya. Ini sangat buruk untuk tim yang berjuang untuk calon juara. Mungkin ini untuk episode kenapa Juventus bermain tidak seimbang atau bermasalah apa di Juventus di 10 giornata ini akan gue ulas di video selanjutnya yang di video di episode ke-9 nantinya. Setelah gue review ini gue bakal take untuk apa masalah Juventus di 10 giornata pertama ini ya, nanti di episode selanjutnya. Jadi gue nggak bakal bahas itu untuk saat ini ya. Untuk Sassuolo ya, Sassuolo juga akhirnya berada di peringkat ke-9 dengan poin 14 gitu. Jadi hasil ini nggak mengangkat Sassuolo yang awalnya di posisi 11 naik ke posisi ke-9. Artinya kemenangan ini buat motivasi mental juga buat Sassuolo untuk tahap demi tahap target papan tengah, karena ya tim sekelas Sassuolo targetnya mungkin ya di UEFA Conference League 7 besar itu udah prestasi Scudetto buat tim-tim sekelas Sassuolo gitu. Ya. Untuk itu gue bakal bahas juga dari line up ya. Line up kita lihat dari penyerang gawang ya. Mattia Perin di Juve itu, Mattia Perin bermain jadi emang rotasi sama kiper utama Chesney. Terus back kanan Danilo, terus back tengah dan Matthijs de Ligt, Bonucci dan juga De Sciglio. Nah, ini pemain main lagi ya, De Sciglio main lagi. Terus di tengah ada Chiesa, Adrien Rabiot, Locatelli, dan McKennie lagi-lagi nih main lagi di Texas Boy. McKennie, dan gue bilang rasa waduh ini kok dimainin terus padahal dan full 90 menit gitu. Jadi ntar gue ulas juga. Dua lini depan ada Morata dan Dybala. Jadi 4-4-2 formasi yang dipakai sama Allegri untuk pertandingan ini. Sedangkan di Sassuolo di Alessio Dionisi menggunakan formasi 4-2-3-1. Ya seperti biasa formasinya adalah Andrea Consigli di jaga gawang, Mert Muldur bek kanan, Kan Ayhan di bek tengah sama Gianluca Marco Ferrari ini kaptennya ya. Ini duet bek dan bek kirinya Rogerio. Jadi ya, formasi bek 4. Dua double pivotnya
Davide Fratesi dan Maxim Lopez. Terus di 3 ada Berardi, Giacomo Raspadori, Hamed Traore, dan Jore Devrel. Ini agak sedikit beda sama yang gue bilang kemarin, karena gue bilang boleh depannya Gianluca Scamacca, tapi ternyata yang bermain agak sedikit beda. Untuk itu dengan formasi ini mereka lebih sedikit agak lebih balance dan defense, dan kekuatan mereka ada di sisi flank kanan, karena Berardi di situ sebagai katalisator untuk penyerangan mereka. Jadi kalau mereka bisa menyerang ke kanan untuk menyerang sisi kiri Juve yang sedikit lemah saat ini gitu. Oke. Masuk dari babak pertama ya. Gue lihat babak pertama ini jujur ini wah, gue nggak nyangka kalau mainnya buruk seperti ini. 18 menit pertama ya, kalau Juve kalah penguasaan bola, Juve yang nyerang tapi Juve kalah penguasaan bola. Gue juga nggak masuk akal. Juve yang nyerang, yang cara nyerang Juve juga aneh gitu. Dari ketika Berardi ketika Perin dapat bola itu di passing ke back atau Bonucci atau Glick untuk fase build up. Setelah itu dapat Locatelli. Apa yang dilakukan oleh pemain tengah? Langsung long ball ke depan, long ball ke depan, long ball ke depan. Akhirnya apa? Chiesa, Morata, Dybala selalu lari karena karena mereka tujuan umpan dari long passing yang dilakukan oleh pemain tengah atau lini belakang. Tidak ada kombinasi di lini tengah, karena lini tengah kita ada Adrien Rabiot yang cover kiri, McKennie yang cuma lari-lari gitu, dan Locatelli nyaris nggak punya kontribusi di game ini, agak sedikit melempem. Sedangkan kalau kita lihat fase build up-nya si Sassuolo ini, mereka bermainnya dari low block ya, mereka dari bawah kasih ke kan Ayhan, langsung kasih ke Merit Muldur. Dari Merit Muldur ini kondisi fullback kanan ini mereka bisa mengkasih ke Davide Fratesi ataupun langsung kasih ke Berardi. Nanti Berardi yang mengatur tempo buat bagaimana mereka harus menyerang, apakah langsung di long passing ke depan atau ditahan dulu ditahan dulu di sisi dia, atau dia bisa back pass lagi ke belakang. Jadi benar-benar ini ada strategi ya antara pelatih ini, tapi ya Alessio Dionisi ini dia cerdas. Kenapa? Karena dia bisa memanfaatkan pemain-pemain yang seadanya. Ketika pemain-pemain utamanya ada yang cedera gitu, tapi dia bisa memanfaatkan sisi-sisi itu. Juve lemah di kiri, kita ubah arah serangan ke kanan. Kenapa? Karena di kiri ada nanti ada Silio dan juga ada si Adrien Rabiot yang jelas-jelas itu bukan seorang sayap murni ya untuk di kiri. Saya kalau De Silio tidak naik dan Rabiot masuk cover ke tengah, otomatis di sisi kiri Juve itu kosong. Nah, itu bisa dieksploit sama sisi kanannya Sassuolo. Ini mereka berhasil. Gitu. Sampai menit 18 Juve kalah penguasaan bola, shoot off target cuma 1 itu juga, dan Sassuolo bahkan belum mencetakkan shoot on target ya sampai 18 menit pertama. Hingga kita lihat di sini ada pergantian ya, Mattia De Silio juga harus cedera karena ketika itu ada serangan dan akhirnya cedera di menit 13. Ya, 13 itu akhirnya Alessandro masuk, De Silio keluar. Ini lagi-lagi pergantian seperti ini adalah pergantian yang tidak dalam rancangan tim. Artinya kalau kita sebagai fans ataupun tim kepelatihan ya, pemain cedera itu adalah sebuah perubahan atau sebuah hal yang tidak pernah terduga, bahwa kita harus mengganti pemain secepat itu karena cedera, bukan karena kartu merah ataupun karena tidak jalannya taktik, tapi karena pemain cedera otomatis merubah sistem yang sudah dibangun di menit awal gitu. Masuknya Alessandro mempertajam serangan dari kiri, hanya ini kita hanya main long pass, dan kita nggak punya fullback yang punya crossing bagus selain Juan Cuadrado dan Di Silio. Keluarnya itu kita nggak bisa crossing, kita hanya bisa main dari Alessandro maju ke depan, cutback, back pass, seperti itu mainnya. Jadi lini tengah nggak berfungsi sama sekali. Dan bagusnya dari lini tengah ini, Maxim Lopez ataupun Davide Fratesi bisa mengatasi Locatelli, sang regista Juventus itu tidak bisa mengembangkan permainan. Otomatis dia main long ball seperti itu. Jadi kok bisa banget seperti ini melawan tim yang harusnya Juve menguasai lini tengah gitu. Kalau Sassuolo ini satu level sama Juve atau level tim-tim top Serie A lainnya, ya Juve bermain seperti itu is okay, nggak apa-apa. Tapi ini kita melawan tim yang satu level di bawah, otomatis harusnya kita bisa bermain lebih baik lah, gitu. Lebih lepas, lebih menyerang, dan kita harus tahu apa yang kita harus lakukan. Dan kita harus memainkan lini tengah. Ya, gue lihat di sesi latihan Allegri memainkan Locatelli dan
Arthur Melo itu sebagai dual pivot ketika latihan dan bagus. Tapi kenapa ketika starting line up kok Arthur cadangan lagi? Ini gue nggak ngerti gitu. Jadi apa yang terjadi ini ya ini udah jadi resiko. Babak pertama akhirnya kita kebobolan 0-1. Itu counter attack juga dari lagi-lagi sisi kanan, menerobos sisi kanan, terus Fratesi masuk dari coming from behind, gol 1-0. 0-1 babak pertama, menit 44. Ini juga pembelajaran yang berat. Kenapa? Karena seperti gue bilang, kalau Juve kebobolan dulu, otomatis mereka bakal up kebuka sampai 90 menit. Ini yang alarm berbahaya. Kenapa? Karena kalau Juve nyetak gol duluan, ya otomatis ya Sassuolo harus keluar. Otomatis Juve bisa nambah gol lagi karena dengan kualitas lini depan yang lebih baik. Tapi kalau Juve ketinggalan, ya seperti ini kita 90 menit mainnya bakal nyerang tapi nggak punya pola gitu. Benar-benar nggak punya pola. Gol di tengah nggak hidup sama sekali. Umpan-umpan crossing nyaris nggak ada. Jadi ya benar-benar dan dibalas sama Chiesa ini seperti individual. Jadi susah main bareng dan bola kadang sering menumpuk di satu sisi. Ini juga kurang baik untuk kedepannya. Jadi emang harus ada perubahan strategi yang kuat, yang dasar yang harus Allegri rubah untuk gimana sih menyatukan dua pemain ini gitu. Ya. Oke, masuk ke babak kedua ya. Babak kedua ya akhirnya Juan Cuadrado masuk ya karena Juve butuh crossing, butuh crosser yang bagus untuk umpan silang, sedangkan Rabiot udah bermain tidak optimal. Kenapa tidak optimal? Baru berlatih berapa seminggu kalau after COVID, terus tiba-tiba bisa jadi starter lawan Sassuolo. Ini juga gue nggak ngerti gitu. Jadi akhirnya Cuadrado masuk, otomatis Chiesa bermain di kiri, Cuadrado main di kanan gitu untuk bisa kasih umpan-umpan silang ke Morata yang punya heading bagus gitu. Main seperti itu lagi, Juve main terbuka dan main babak kedua sama kayak babak pertama. Kasih ke sayap, umpan crossing, kasih ke kiri, seperti itu. Dan lini tengah mati gitu. Dan ini yang gue kok nggak ada perubahan gitu. Maksudnya kalau kita butuh gol, ya kita harus berubah. Dan lagi-lagi kita selalu mendelay dari bawah pakai Bonucci yang long ball ke depan. Jadi kita nggak punya lini tengah yang bisa mengatur tempo. Ini yang jadi PR Allegri ke depannya dan manajemen juga. Dan sampai menit 62 akhirnya Raspadori yang bikin ngacak-ngacak, khususnya ngacak-ngacak lini belakang itu termasuk dengan mematikan peran kayak McKennie yang cuma lari-lari doang di babak pertama. Akhirnya diganti dengan masuk lagi Lucas Scamacca, tipe target main badan besar tinggi ya untuk paling nggak menangi duel-duel udara, karena babak pertama Sassuolo kalah duel udara karena kita punya De Ligt sama punya Bonucci yang punya postur. Jadi Dionisi memasukkan itu untuk otomatis Scamacca untuk jadi papan pantul. Ketika ada bola long ball dari lini belakang, dia harus bisa menang duel untuk mengcover untuk menjadi katalisator penyerangan Sassuolo gitu. Jadi ini dibutuhkan karena Dionisi melihat kalau kita babak pertama kita nggak bisa bermain long ball karena kita kalah postur, kalah pemain gitu. Kalah postur pemain karena De Vrij, Raspadori pemainnya ya tipikalnya bukan pemain jangkung yang untuk menjadi pusat umpan ya gitu. Jadi emang kita butuh pemain yang pemantul lah gitu. Tipe pemantulnya dimasukkan gitu. Ya akhirnya menit 63 ya. Ketika Morata tidak mendapatkan peluang yang berarti, terlalu banyak sering offside juga, akhirnya masuklah Caio Jorge. Ini punya harapan karena Caio Jorge punya kecepatan, karena Juve juga crossing juga jelek, otomatis Caio Jorge bisa dicoba untuk sebagai super sub. Mungkin bisa merubah keadaan dengan bermain dengan mainnya Caio Jorge dengan karakternya berbeda sama sebagai super sub. Siapa tahu Allegri punya pengganti yang sepadan, maksudnya untuk merubah taktikal dia. Jadi tidak harus bermain crossing, tapi juga harus bermain dengan bola-bola bawah yang cepat dan juga wall pass yang sangat wall pass ya, maksudnya one to touch bisa sampai nyetak gol ke gawang. Itu ya beberapa hal itu dilakukan oleh Allegri untuk melakukan pergantian perubahan sedikit gitu. Akhirnya menit 71 ya Davide Fratesi Alessio Dionisi ya. Ini untuk mengamankan keunggulan masih 0-1, dia memasukkan pemain-pemain yang tipikal bertahan. Kita lihat seperti Davide Fratesi pencetak gol di babak pertama diganti sama Thierry Mkhitaryan. Dan jelas ini seorang fullback ya. Terus juga ada Matheus Henrique masuk dengan De Vrij, itu juga seorang gelandang bertahan. Benar-benar dia merubah formasi jadi 5-4-1 agar ya mereka mengamankan skor 0-1 ini, karena ini bakal jadi rekor perdana kemenangan pertama mereka di Turin gitu. Akhirnya
Menit 76 ya pelanggaran ada di seperempat di 3/4 lapangan Juve. Akhirnya dia dieksekusi Dybala terus di heading sama Weston McKennie, skor 1-1. Di sini sebenarnya Juve punya nafas buat comeback gitu. Tapi yang gua aneh adalah pergantian di menit 80 gitu. Dimana Kulusevski masuk menggantikan Danilo, Arthur memasukkan Manuel Locatelli ya, menggantikan Manuel Locatelli. Ini Juve jadi all attack ya, formasinya jadi 2-4-4, semua pemain up semua, tapi kita harus tahu bahwa lini tengahnya bapuk sekali gitu, jelek sekali. Ini kita nggak bisa bermain all attack seperti ini dengan lini tengah kualitasnya seperti ini. Gue seperti yang gue bilang, kita kelemahannya adalah di lini tengah. Lini tengah ini yang, waduh, kita parah banget itu. Dan ini PR 3 musim, 1 musim lalu, ketika Pjanic di barter hilang itu lini tengah udah kehilangan keseimbangan. Dan kita untuk bermain all attack kita butuh satu regista yang bisa cover tahan bola dan juga bisa punya long pass dan passing yang bagus. Kita punya Arthur, tapi Arthur juga kerja sendirian, dia main muter-muter, dia bingung kan mau kasih passing ke siapa. Di samping fullback kita nggak bisa crossing. Alessandro bermain main buruk sekali. Terus juga Bonucci dan De Ligt juga di belakang harus double cover. Kenapa? Karena mereka harus mengcover area kanan yang ditinggalkan fullback pas naik ke depan. Karena formasi kita 2-4-4, otomatis ya kita numpuk semua di tengah gitu. Jadi 2 pemain 4 striker tuh seperti kayak Jorge, Chiesa, Kulusevski semua numpuk di kotak penalti. Terus juga ada wingnya ada Cuadrado sama Alexandro, di tengahnya ada McKennie dan Arthur. Jadi ini benar-benar kita udah all attack 10 menit terakhir ini, hasilnya apapun hasilnya itu yang bakal didapat gitu. Nah, mentok serangan, sering ceroboh, akhirnya apa? Kebobolan menit 90 plus 5. Ini yang gue nggak habis pikir sampai akhir ini seorang Maxim Lopez bisa bebas dan hanya di cover oleh Weston McKennie, akhirnya bisa mencip bola dan gol. Ini kekalahan yang lebih menyakitkan daripada kalah dari Empoli. Kenapa? Kalau kalah dari Empoli, karena kualitas lini depan kita juga tidak buruk, sangat buruk sekali saat itu. Tapi saat ini udah mulai bagus. Tidak terkalahkan sejak kita kalah dari Napoli, tapi kok bisa bermain seperti ini gitu. Gue ngerti apa salah starting line up-nya atau emang Allegri sudah kehabisan akal ketika dia serangannya mentok, karena dia nggak punya game changer di bangku cadangan gitu. Selepas perginya si Mister nomor 7 itu, kita juga sudah kehilangan arah. Apa mungkin ini yang gue sorotin satu adalah setiap Dybala jadi kapten, kita bermain tidak seperti Juventus sebenarnya gitu. Kenapa? Karena Dybala ini bukanlah sosok yang bisa mengangkat moral tim ketika tim lagi tertinggal gitu. Kekalahan kita dan hasil negatif yang kita peroleh ya, khususnya dari kekalahan seri lawan Udinese, kekalahan dari Empoli, terus juga kekalahan ini ya, itu karena Dybala sebagai kapten tim. Ya, jadi Dybala kapten tim ketika kita lawan Udinese, ketika lawan Empoli, kita lawan Spezia kita menang ya, itu Dybala yang kapten. Terus juga ada Sampdoria, Dybala yang kapten, walaupun dia cuma main 20 menit habis itu diganti karena cedera. Selebihnya itu Chiellini yang kapten. Ketika Chiellini yang kapten, ini lini belakang seperti ada darah, ada gairah, ada motivator, ada sosok senior yang bisa memakai moralisme ketika kita lagi deadlock. Nah, makanya kenapa kok dia jadi kapten, karena faktor senior doang. Kalau gue, dia nggak cocok jadi kapten. Dia cocoknya sebagai ya, kalau dia emang Dybala yang harus main, berarti Chiesa harus ditahan supaya dia nggak main, karena ini nggak bisa. Atau punya solusi ya Dybala harus dijual gitu. Kalau gue sih mintanya dijual, kita main 4-3-3, kita kasih poros Chiesa yang bermain sebagai pemain nomor 10 atau pemain yang yang disorot itu, yang dibagi diekspor buat dia jadi lebih baik dari sekarang, agar dia lepas dari bayang-bayang Dybala gitu. Yang gue harap kapten itu Bonucci ya, karena Bonucci kita tahu ya, dia di timnas nasionalis sebagai kapten nomor 2. Kalau di bawah Chiellini, ternyata emang dia punya mentalitas atau punya gestur seorang kapten yang baik gitu, bukan sekedar karena faktor senior. Gue juga aneh kok dia dipilih jadi kapten gitu. Bahkan Dybala pun di musim lalu di bawah arahan Pirlo, Dybala nggak masuk dalam 4 kapten utama Juve ya, karena kapten utama tetap Chiellini, terus 2 ada Bonucci, ketiga ada Cuadrado malahan. Jadi dia nggak masuk sama sekali, bahkan keempat itu ke Buffon kalaupun itu bermain. Jadi emang Dybala nggak masuk, tapi tiba-tiba di eranya Allegri ini Dybala jadi kapten nomor 2. Ini gue nggak ngerti gitu. Jadi ketika Chiellini nggak main tuh berasa banget, nggak ada
gerinta yang baik dari sosok kapten yang ada di lapangan gitu. Jadi ini agak kekalahan yang kita harus terima, apapun hasilnya juga kalah tetap kalah. Kita 15 poin, kita selisih 13 poin dengan puncak klasemen sama AC Milan. Ini juga mungkin untuk target yang Allegri bilang kita 4 besar. Berarti bukan Scudetto, mungkin Scudetto tahun depan, tapi gue lihat dengan saat ini pun susah untuk masuk 4 besar dengan permainan yang up and down. Terus hanya menang satu gol itu kita nggak bisa. Makanya gue bilang di preview gue ini harus menang meyakinkan minimal 2 gol. Kenapa? Karena bermain seperti ini ya kita nggak bisa terus-terusan bermain seperti ini gitu. Belum lagi jadwal kita padat ke depannya. Nanti di bulan November ini pasca international break itu juga jadwal kita berat. Jadi kita nggak bisa bermain seperti ini terus gitu. Jadi kalau gue lihat jadwal Juve ya, karena menurut gue analisa gue udah kelar tadi untuk Sassuolo, dan selamat juga buat Sassuolo kemenangan ini, kemenangan pertama kalian di Turin gitu. Jadi kekalahan ini ya harus diterima gitu ya. Nah, untuk schedule Juve ke depannya nanti gue bakal bikin review dan preview juga gitu ya. Untuk kedepannya Juve bakal menghadapi Verona ya, Verona di lanjutan Giornata 11 ya. Giornata 11 menghadapi Verona. Terus juga nanti di beberapa setelah itu kita bakal menghadapi Zenit ya home di match day 4 Liga Champion, dengan harapan Juve menang agar pertandingan lawan Chelsea di match day kelima itu Juve tidak punya beban untuk bermain fight, harusnya tidak kalah ya nggak apa-apa, karena gue pikir Juve harus juara grup, karena kalau runner up grup lawannya waduh serem-serem, bisa ketemu Liverpool ataupun Bayern Munchen yang saat ini lagi top form. Jadi kalau emang Allegri ingin memperpanjang nafas sebagai pelatih yang punya rekor baik di UCL, maksudnya selalu lolos grup dan selalu lolos sebagai juara grup, ya dia harus berpikir bahwa lawan 16 besar ini juga nggak bisa dianggap remeh. Kenapa? Juve karena 2 musim terakhir selalu 16 besar mentoknya. Tuh. Lawan Verona ya hari Sabtu tanggal 30 jam 23.00. Terus juga nanti ada pertandingan lawan Zenit itu di tanggal 3 ya, di tanggal 3 bulan November, artinya itu tanggal 2 dini hari, tanggal 2 maksudnya, tapi bermainnya tanggal 3 di waktu Indonesia. Terus juga bakal menghadapi Fiorentina di Turin itu tanggal 7, artinya Minggu dini hari jam 00 jam 12. Jadi ya pertandingan agak sedikit berat. Setelah itu international break. Kita lihat jadwal Juve di bulan Februari ya. Maksudnya November gitu. Setelah itu international break. Kembali dari international break ini juga lawannya kita bakal bereuni sama sang pelatih ya. Ini pelatih yang membawa kita Scudetto terakhir, ke Scudetto ke-9. Ia menghadapi Lazio dengan ketemu Maurizio Sarrinya di Olimpico Roma gitu. Ini pasca international break. Ini nggak main-main. Kenapa? Karena biasanya pasca international break pemain-pemain Amerika Latin kayak Cuadrado, kayak Danilo, Alexandro, Rodrigo Bentancur itu telat datangnya kembali ke negaranya, ke klubnya masing-masing. Kenapa? Karena mereka bermain biasanya baru setelah main itu 2 hari sebelum pertandingan weekend buat pertandingan di klubnya. Jadi misalnya pertandingan hari Sabtu, mereka baru kelar main itu hari Kamis. Kalau klub bermain hari Sabtu dan mereka baru bermain hari Kamis di negaranya, mereka bakal cuma punya waktu nggak sampai 1x24 jam untuk mempersiapkan diri di pertandingan di klubnya, karena mereka hari Jumat harus pulang ke negaranya, belum sempat latihan, dan mungkin mereka sedikit kelelahan, tiba-tiba Sabtu mereka udah harus bermain. Ini yang harus di waspadai, karena yang kita lawan juga bukan tim seperti kemarin ya. Kita lawan Roma, kita punya ada pemain ada istirahat 2x24 jam, makanya mereka bisa bermain. Tapi ini persis sama kayak kita lawan Napoli ya. Lawan Napoli akhirnya kita bermain dengan tanpa pemain Amerika Latin saat itu. Hampir semuanya pemain yang Eropa non Amerika Latin. Kenapa? Karena mereka baru baru pulang itu hari Jumat. Sedangkan Juve harus main ke Napoli itu hari Sabtu pagi. Itu nggak mungkin gitu. Jadi ini juga diwaspadai untuk kedepannya gitu. Misalnya Allegri harus muter otak, karena setelah menghadapi kita ke kota Roma, kita harus terbang ke London menghadapi match day 5 UEFA Champions League, menghadapi Chelsea. Ya di sini partai penentu siapa juara grup. Jadi
Gue harap ya Allegri bisa merotasi pemain, karena yang kita hadapi lagi-lagi tim yang dengan orientasinya menyerang. Kalau kita hanya mengandalkan bertahan saja, kita nggak bisa cukup untuk bisa mencetak gol ataupun minimal nahan imbang aja gitu. Karena ya di game ini gue harap hasil imbang udah cukup gitu. Jadinya kita juara grup kan otomatis gitu. Dan setelah itu kita pulang ya tanggal 28 pulang ke Italia, lagi-lagi menghadapi tim yang bermain di UCL ya, menghadapi Atalanta. Ini juga pertandingan nggak mudah. Atalanta dengan full high pressingnya itu menguras stamina sekali. Kalau Juve hanya mengandalkan main bertahan terus, ya kita nggak bakal bisa menang gitu. Artinya nggak sedikit gambling juga yang dilakukan Allegri. Jadi itu pertandingan buat sampai bulan November, artinya Juve untuk menapaki peringkat yang lebih baik dengan permainan seperti tadi itu, seperti yang kita tonton tadi lawan Sassuolo nih, gua nggak bakal cukup lihat Juve mungkin musim depan ya nggak main di Eropa, bahkan ya nggak bisa main nggak main di Eropa, artinya bisa 7 besar atau bahkan peringkat 8 pun bisa kalau pemainnya nggak seperti ini. Artinya hasil ini tetaplah jadi pembelajaran bahwa ya taktik kita tuh udah usang, lu harus bisa punya taktik baru yang setidaknya cara menyerangnya lebih berubah, tidak hanya mengandalkan crossing dan skill individu ataupun Dybala yang seolah-olah seorang superstar bermain sendiri gitu ya, walaupun dia ada satu peluang yang membentur tiang. Jadi ya itu aja dari gua untuk review pertandingan Juve sama Sassuolo. Kalah menang itu biasa, tapi the defense tetap harus setia apapun hasil dari timnya. Tetap dukung tim tetap dukung Juve apapun alasannya, karena tanpa kita Juve tetap ada, tanpa Juve kita juga tetap ada. Artinya sekian dari gua, ngobrol Juve lah gue episode 8. Forza Juve, gua Adi, ciao.